Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yanti Karmila Ningsi, SPD MPD, dan Ibu Mega Nurizalia, SPD MPD, selaku dosen pengampu MK Pekerjaan Sosial. Baiklah, kami dari kelompok 1, saya Eva Heziko Trunanda dan rekan kami Serli Nuliska dan Saspina Panduwinata akan mempresentasikan dengan judul Kesejahteraan Sosial. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesejahteraan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Adapun pengertian kesejahteraan sosial menurut para ahli, yang pertama Gertrude Wilson, ia mengatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kekhawatiran yang diselenggarakan dari semua orang untuk semua orang. Yang kedua ada Walter Friedlander, ia mengatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik. Yang ketiga, ada menurut pendapat Elizabeth Wittgenstein, ia juga mengatakan bahwa kesejahteraan sosial termasuk undang-undang, program, manfaat, dan jasa yang menjamin atau memperkuat layanan untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar rakyat dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Adapun nilai-nilai dasar dan sumber usaha kesejahteraan sosial yaitu nilai-nilai yang menjadi sumber untuk menentukan arah serta sasaran usaha kesejahteraan sosial. Nilai-nilai tersebut merupakan yang pertama Pancasila. Pancasila ini merupakan sumber formal yang utama karena sila-sila Pancasila merupakan pengakuan terhadap nilai-nilai dasar lainnya. Yang kedua ada religius. Dalam praktek, nilai religius mendasari usaha-usaha kesejahteraan sosial yang bersifat amal, sedekah, dan lain sebagainya. Secara umum disebut dengan karitas. Yang ketiga ada sosial budaya, yang dimana nilai-nilai sosial budaya mendasari usaha-usaha kesejahteraan sosial yang bersifat kemanusiaan dan gotong royong atau kebersamaan. Dan yang terakhir ada profesional. Nilai profesional merupakan landasan bagi pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan yang ilmiah, di mana kebutuhan terhadap adanya usaha-usaha kesejahteraan dalam hal ini ditetapkan berdasarkan hasil diagnosis terhadap situasi dan kondisi tertentu yang dianggap bermasalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani, dan sosial secara memadai atau wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keturunan sosial, keterbelakangan, keterasingan, dan perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana alam. Adapun jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial: 1. Anak balita, 2. Anak terlantar, 3. Anak nakal, 4. Anak jalanan, 5. Wanita rawan sosial ekonomi,
6. Korban tindak kekerasan. 7. Lanjut usia terlantar. 8. Penyandang cacat. 9. Tunasusila. 10. Pengemis. 11. Gelandangan. 12. BWBLK atau bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan. 13. Korban penyalahgunaan nafsa. 14. Keluarga fakir miskin. 15. Keluarga rumah tak layak huni. 16. Keluarga bermasalah psikologis. 17. Komunitas adat terpencil. 18. Korban bencana alam. 19. Korban bencana sosial atau pengungsi. 20. Bekerja migran bermasalah sosial. 21. Orang yang terkena AIDS. Yang terakhir, keluarga rentan. Selanjutnya, upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peran serta aktif masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, serta memperkukuh martabat manusia dan bangsa. Yang kedua, upaya peningkatan usaha dan pembangunan sarana dan prasarana. Yang ketiga, pemberdayaan khusus masyarakat miskin produktif dalam mewujud pemberdayaan UMK. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.